Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat. Hari ini saya akan membuat pada blog aplikasi meneruskan aplikasi gudang saya di pemrograman web, dan saya akan menjelaskan kepada kawan saya di sini. Ya, oke. Pertama-tama kita akan mulai terlebih dahulu di bagian form login. Jadi kan form login ini akan berbentuk seperti ini ya. Kita buat terlebih dahulu use loginnya. Kita buat function loginnya agar nanti saat kita tulis form/login kita akan didirect ke sini. Lalu dia akan mengecho view pages login. Kita cari terlebih dahulu pages login. Nah, kita nggak mau edit. Kalau kita buat title-nya adalah pages login, username ya, itu. Lalu ini isinya di bagian sini ya. Kita akan buat username, lalu password. Nah, kita buat name-nya itu pswd dan email. Oke? Asalkan bisa kepanggil di sini di string A dan string B. Lalu kita akan memanggil modelnya di string Joyce. Lalu kita buat string data, arraynya berisi database, username dari database, lalu password dari database ya, ke sini isinya. Biar sesuai. Lalu kita akan panggil string check, lalu panggil modelnya get where ini. Kita panggil tabel user dan kita panggil juga datanya. Kita cek dulu isi dari get where ini di model. Jadi tugas getWare-nya adalah untuk mengambil data dari database kita. Ini buat tabel, lalu kita bisa buat ID. Apa? Nama fungsinya apa? Kalau nama fungsinya boleh beda, tapi harus sama juga di bagian home. Jadi ini sesuai nama fungsinya. Lalu kita buat comment if jika string check tidak sama dengan 0 atau alias ada ID user, username-nya, terus ada level, maka kita akan didirect ke dashboard. Selain itu, jika tidak ada isinya atau salah passwordnya, kita akan didirect lagi ke login. Misalnya di sini saya buat kevin.m.sc.id, passwordnya ada 1 aslinya, namun kita passwordnya 5. Jika kita login, nah, dia akan salah dari kalau login lagi. Kita coba passwordnya 1. Yang penting sudah ya. Lalu bagaimana lagi? Bagian karyawan. Saya akan menjelaskan bagian karyawan saja. Ini adalah function untuk menampilkan data karyawan. Kita akan panggil modelnya string Mandy, malah datanya set sebagai abaikan. Oke, jadi pada karyawan ini kita akan memakai function join ya. Modelnya join karena kita mau gabungkan tabel karyawan dan tabel user. Dan kita gabungnya di ID user. Karena di usernya terlalu. Lalu kita echo view header kita, menu dan tabel untuk menampilkan data karyawan dan footernya. Nah, kita buka terlebih dahulu tabel karyawan kita, tampil karyawan kita. Ya, kolom-kolomnya untuk barisannya nanti. Lalu kita buat PHP 1 ini adalah untuk perulangan nomor ya, biar nanti barisannya tidak sama nomor. Misalnya 1, 2, 3, bukan 1, 1, 1. Oke. Kalau ini malah kita ambil dari form tadi di sini ya. Ya, betul. Lalu kita bikin set value ke nama kolom di database kita. Sesuai ya sama database kita, user, nama, nick, username.
Lalu fungsi join ini adalah untuk menampilkan username, level, password dari tabel user kita. Ya, button edit. Ya, button edit ini adalah untuk mengedit data kita ya. Sama. Edit karyawan. Ini adalah fungsi use edit kita. Ini join, kita memakai join B, kita mau mengedit di ID usernya. Nah, fungsi simpan, kita cari terlebih dahulu, edit karyawan. Kita buat formatnya adalah home/simpan karyawan. Karena saat kita selesai edit, maka kita akan menyimpan hasilnya. Lalu ini adalah Israelnya. Israelnya. Ada. Kan kita submit simpan fungsi simpan karyawan ini kepake. Kita menampilkan data-datanya di kolom nanti saat kita edit. Itu sesuai database ya. Lalu kita buat juga di sini kita buat database hapus. Kita buat juga button seperti ya, buttonnya merah. Klik maka dia akan melakukan si hapus karyawan. Lalu apa lagi? Simpan. Kita buat string serah namanya di sini apa? Di sini kita buat this request get post name sesuai name di sini ya, name input. Username, password, level, nick. Kita sesuai string dan harus diambil dari views editnya. Lalu kita buat wordnya adalah user sama dengan ID. Lalu kita panggil modelnya. Data satu ini karena kita mau mengedit data user saja. Panggil data satu biar bisa jadi sama. Lalu ini adalah data 2 untuk mengedit tabel karyawan. Ini ya, sebenarnya bakal kayak edit. Lalu ini untuk mengambil tabel karyawan, untuk mengambil tabel user. Jika sudah, maka kita akan di redirect ke home/karyawan. Kita cek dulu model edit kita. Ya, function edit kita. Jadi kita akan memanggil tabel utama, lalu update di sini kita mau mengupdate datanya dan di mana kita mau mengupdate-nya. Kita update-nya di ID user sesuai budgetnya. Oke. Lalu kita masuk ke bagian mana? Input atau hapus dulu? Kita akan masuk ke bagian input dulu. Balik lagi kita ke tabel karyawan kita, tabel karyawan. Jadi kita buat button tambah agar kita di redirect ke home/input karyawan. Ini antar dari kita ke function input karyawan, lalu dia akan echo view input karyawan, kita akan redirect ke input karyawan di sini ya. Form input karyawannya akan muncul. Lalu ini tidak usah value sebenarnya. Nah, tidak sengaja buat. Setelah kita harus buat formnya sebagai home/aksi input karyawannya. Biar nanti saat kita klik tombol submit ini, maka dia akan melakukan aksi/input karyawan. Ini adalah function input karyawannya atau aksinya. Dan kita mau menginput datanya kedua tabel langsung yaitu user dan karyawan.
kita buat lagi seperti simpan tadi di bawah ini, cuma kita ganti ini menjadi input dan ini menjadi input, dan kita tidak perlu menambahkan where saja. Itu kita cari dulu model there. Ya, jadi dia akan menginsert data ke tabel. Oke, lalu bagian hapus kan. Di sini gampang saja. Kita buat function hapus, lalu bikin model, bikin string baru, ID usernya. Lalu karena kita mau menghapus dua-duanya, kita akan panggil kedua tabelnya. Ya, harus ada dua hapus. Kita akan membangun dua tabel sini, lalu karena kita mau bukannya dengan ID user, maka kita memakai string yang kita sudah masukkan ID usernya. Jika sudah hapus, maka kita akan didirect ke karyawan lagi. Dan kita akan masuk ke bagian laporan, form, laporan, lalu Excel, laporan print, lalu Excel, lalu PDF. Ya, seperti ini. Di sini ada print, di sini ada PDF, di sini ada Excel. Kita masuk terlebih dahulu ke views-nya, yaitu sebentar. Ini adalah laporan barang masuk kita. Kita buat masing-masing form sendiri untuk print. Lalu ini adalah form untuk PDF. Ini adalah form untuk Excel. Ini kita buat buttonnya, button file Excel, button file PDF, lalu button file print. Ini kita buat name-nya sesuai formnya masing-masing. Misal ini tanggal awal, tanggal 3. Nanti kepanggilnya beda-beda ya. Klik, maka kita akan didirect ke function step. Saat kita klik buttonnya ini, maka kita akan didirect ke Excel for BM ini misalnya. Contohnya ini kita mau direct ke L barang M1. L barang M1 kita ini ada apa? Ini ya. Ini adalah aksi untuk ngeprint. Kita akan echo view laporan underscore BM. Kita cek dulu laporan underscore BM kita apa. Nah ini. Ini sama saja seperti isi tabel laporan, isi tabel B masuk. Ini isi tabel barang masuk. Namun di sini kita tambahkan script ke teks JavaScript print agar dapat di print. Oke. Lalu bagian Excel ini sama saja seperti di atas ini, cuma kita bikin echo view-nya ke laporan underscore BM2. Karena namanya di sini juga beda. Kita buka dulu laporan BM2. Jadi untuk Excel ini kita buat terlebih dahulu tabel di tabelnya agar bisa dipanggil di bawah nanti. Lalu sama seperti print kita buat script, cuma isinya beda. Ini untuk get element by ID ini untuk memanggil ID tabel kita di atas ini. Oke. Lalu kita akan ekspor tabelnya ke jadi Excel ya, laporan underscore bermaksud Excel. Di sini kita buat function export tabel untuk dipanggil ke sini. Oke. Serta tabel HTML ini adalah sebagai struktur tabelnya agar dijadikan HTML. Oke. Ini ada download linknya, dokumen create element A, lalu ini download link href. Saat kita klik nanti, kita akan didirect ke link downloadnya. Ini download linknya, download sesuai file name, variable file name. Lalu ini dokumen body adventure, kita akan masukkan download link ini ke dalam body si dokumen agar saat otomatis maka dia akan bekerja.
sini ada download link dan klik comment remove child ini. Sebentar. Ya, lalu saat kita remove download link ini, maka dia akan close windownya secara langsung. Oke. Lalu bagian PDF ini sebenarnya tidak perlu views baru, namun kita buat saja. Di sini seperti views tabel barang masuk ya. Isinya kita buat baru. Kita buat string PDF dengan new tcpdf. Tcpdf ini kita dapat dari set. Ini set creator tcpdf, lalu set outputnya nama kita, title-nya sekarang mau bikin apa. Namun di sini kita bikin laporan barang masuk. Terus subjeknya kita akan bikin laporan. Keyword ini begitu. Lalu add page ini adalah untuk mengatur halaman PDF-nya, dan HTML view ini adalah untuk memproses view kita. Kita bikin PDF kita di laporan underscore bm3, dia akan kepanggil itu laporan yang ini. Lalu ini anaknya marah ke Wendy. Lalu ini render HTML kita ke PDF, dari HTML menjadi PDF. Lalu ini outputnya atau hasil atau untuk mendownload ya. Oke. Lalu filter. Fungsi filter ini sama seperti fitur filter di Facebook atau di toko online misalnya. Filter ini dia akan memasukkan dua tabel secara linear ya. Lalu dia akan memfilter tanggal awal dan tanggal akhir. Seperti harga di Shopee misalnya dari harga 1.000 sampai 10.000. Jika kita klik filter, maka isinya adalah harga 1.000 sampai 10.000 saja yang muncul. Oke. Sekian, terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat dan saya di sini ini bersama saya.